Hai semua, selamat datang di channel Alan Winada. Ya oke, kita bahas motor lagi. Dan di samping saya sudah ada Honda Beat generasi ketiga, Honda Beat FI ya, karena dia sudah injeksi. Dan merupakan salah satu motor favorit saya untuk dipakai di dalam kota. Serta ya biarpun dia bukan generasi terbaru, tapi masih keren lah dilihatnya. Dan simak videonya sampai selesai. Honda Beat FI tahun 2017. Ya oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, Honda Beat itu generasi pertamanya 2008 kayak gitu. Nah generasi keduanya sudah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya, bisa dicek kalau yang belum lihat itu. Tapi saya komparasikan dengan Yamaha Mio J, atau nanti linknya saya sertakan di deskripsi atau kolom komentar di bawah ya. Dan generasi ketiganya seperti itu. Launching pertama kali itu dijual resminya di pertengahan 2016. Waktu itu Honda AHM, Astra Honda Motor, sekalian dia merayakan sudah terjual sebanyak 10 juta unit untuk pencapaian penjualannya Honda Beat. Jelas itu jumlah yang sangat banyak untuk pencapaian sebuah sepeda motor yang ada di Indonesia. Jadi nggak heran kalau dia yang paling laris di Indonesia ya. Dan biarpun dia generasinya belum yang terbaru. Oh ya, yang generasi keempat yang terbaru seperti itu di tahun 2020. Nah, tapi ya hanya tertinggal satu generasi sebelumnya, tapi dia masih terlihat keren dipakai di jalanan. Itu masih sporty. Memang Beat itu dari dulu lebih ke arah sporty, jadi lekukannya, garis-garisnya tajam dan agresif. Lampunya itu sebenarnya masih full LED, full bolam biasa, belum ada LED. Cuman setahu saya ya itu diganti LED sama pemiliknya. Dan kalau dilihat sih dia memang ramping. Nah, kenapa favorit saya? Karena saya tuh kurang suka motor yang berukuran besar. Jadi dia ringan, dipakai selap-selip di dalam kota itu enak. Kemudian rem depannya sudah pasti cakram. Nah, velgnya kalau dari generasi kedua dia udah ganti model. Jadi velgnya itu masih sama palang 5, tapi tengahnya itu ada rongganya gitu ya. Jadi ya kelihatan lebih keren lah untuk upgrade-nya itu. Cuman cakramnya depan masih single piston. Dan yang saya suka lagi itu di panel instrumennya, speedometernya itu angka nolnya bener-bener mulai dari bawah. Karena yang sebelumnya kan agak miring ke kiri gitu ya. Dan untuk apa namanya, nah itu petunjuk bahan bakarnya itu sudah digital. Kalau yang sebelumnya masih analog biasa. Dan kalau yang lainnya sih sebenarnya masih sama ya, tuas-tuasnya, tombol-tombolnya itu masih sama. Nah, kemudian praktisnya dia itu selain dia bodinya ramping, kecil, di situ ada kantong penyimpanannya 2. Yang kiri itu lebih dalam, yang kanan itu agak lebih sedikit dangkal. Kemudian belum pakai keyless entry, dia masih pakai colokan kunci biasa, tapi dia itu sudah yang tipe CBS atau combi brake system. Jadi kalau rem belakang ditarik, rem depannya ikut ngerem tapi hanya beberapa persen gitu ya. Nah, kayaknya kameranya pindah ke samping aja biar lebih jelas. Nah, itulah di bagian samping Honda Beat generasi ketiga itu strippingnya. Nah, itu ada pasti Honda Beat itu dari generasi pertamanya ada agak sedikit datar atau landai langsung turun tajam ke bawah. Itu lekukannya itu yang saya suka. Jadi bodinya ramping. Dan di generasi ketiga itu joknya sedikit lebih lebar dan lebih tebal busanya, jadi lebih empuk. Kalau dipakai itu lebih nyaman di jalanan. Kemudian pendinginnya memang bukan cairan ya, dia masih pakai kipas. Nah, kalau apa namanya, knalpotnya juga masih sama. Desain sampingnya di sebelah kiri juga masih sama, mungkin nanti di footage aja. Dan buka joknya itu belum dipencet di situ, jadi masih di situ. Nah, itu lubang kuncinya ada sendiri di situ. Nah, kapasitas bagasinya sendiri cukup besar, tapi saya lupa ya, mungkin sekitar
10 atau 11 liter gitu. Dia nggak dalam banget tapi memanjang gitu ya. Nah, kapasitas tangkinya sendiri sekitar 3,7 liter. Nah, itu cukup banyak karena mengingat konsumsi bahan bakarnya sendiri juga hemat gitu. Nah, kita lihat bagian belakangnya juga. Itu di bagian belakang Honda Beat generasi ketiga. Kalau dibandingkan generasi sebelumnya itu lebih tajam dan situ ada covernya gitu. Dan yang saya suka Beat itu beda sama Vario ya. Jadi handle-nya yang di belakang kalau buat narik standar 2 atau standar tengah itu dia dari karet, jadi empuk. Dipegang itu nggak sakit di jari, jadi lebih nyaman. Dan nah itu lebih tajam gitu. Di situ juga ada lekukan-lekukannya, lampunya, spakbornya itu masih sama, dia ke bawah gitu, tapi dia desainnya beda kalau dibandingkan generasi keduanya. Nah, daripada kelamaan, gimana kalau langsung aja kita coba gimana rasanya pakai Honda Beat. Biarpun saya sehari-hari juga kadang kalau pas mau pakai motor lebih pilih Beat yang ada di rumah daripada yang lainnya. Oke, jadi rasa berkendara Honda Beat pasti banyak orang yang suka karena Beat itu banyak banget kita lihat di jalan yang pakai dari segala kalangan usia, mulai dari anak yang lagi belajar pakai naik motor, kemudian anak sekolah, kuliah, orang yang baru kerja, sampai ibu-ibu ke pasar juga banyak yang naik Beat. Nah itu ya itu namanya motor paling laris di Indonesia ya. Kemudian apa namanya? Nah tadi saya lupa menjelaskan instrumen clusternya itu, tapi sayangnya saya starter dulu aja motornya. Itu suara Honda Beat itu saya suka, halus banget. Dan di situ ada indikator ekonya juga, nanti kalau mau jalan buat hemat-hemat bahan bakar dia akan nyala. Nah cuman di situ selain lampu high beamnya, indikator lampu senya itu masih jadi satu. Jadi kalau kita ngesen kiri sama ngesen kanan nyalanya sama. Kadang kita lupa tadi habis ngesen kiri apa kanan ya, tapi ya nggak usah lihat ke situ, langsung aja dipencet aja itu apa namanya tombolnya. Dan selain itu juga ada cek engine-nya karena dia udah injeksi. Nah, kalau untuk posisi duduknya buat tinggi saya 170 cm, jangankan dua-duanya ban lagi napak di aspal ya. Di standar 2 aja saya masih ada sisa tuh. Nah, cuman kalau pas lagi jalan, kadang saya itu ngerasa di kondisi atau waktu tertentu paha saya itu agak ketinggian. Mungkin kalau apa namanya itu pijakan kakinya agak turun sedikit ke bawah akan lebih proporsional atau lebih pas. Tapi kalau tinggi badannya di bawah saya, ya itu pasti akan lebih pas lagi. Dan jaraknya lutut saya ke dek depan itu memang masih ada sisa, nggak banyak ya, tapi nggak masalah juga sih itu. Nah itu sebenarnya buat bawa atau beli galon aqua juga masih bisa. Jadi itu kelebihannya Honda Beat, kepraktisannya. Dan dia kecil, ringan, simple, praktis. Yang pasti kalau buat nyelap-nyelip di dalam kota itu gampang banget. Cuman karena dia bodinya kecil, jadi dan suspensinya itu cukup empuk. Biarpun juga nggak yang sampai nyaman banget ya, kadang masih ada kerasnya juga. Tapi kalau dipakai di kecepatan tinggi dan kita manuver atau belok kenceng, itu kadang rasanya masih agak ada kurang stabilnya. Jadi hati-hati aja, nggak usah kenceng-kenceng lagian di jalan ya. Dan untuk mesinnya sendiri, dia itu mesinnya setahu saya masih sama dengan generasi yang kedua. Jadi sorry ada motor lewat. Nah, knalpotnya kenceng soalnya. Jadi mesinnya itu 108 cc, SOHC, single cylinder, dia berpendingin udara, belum pakai radiator ya. Kemudian tenaganya sekitar 8,5 HP, torsinya sekitar 9 Nm. Dan itu tenaganya itu sebenarnya kalau di bawah torsinya itu agak kurang. Ya narik sih tapi agak kurang aja. Baru di putaran tengah sampai ke atas dia itu keluar tenaganya baru kerasa. Sampai di putaran atas juga nggak bertahan lama. Jadi dia ada batasnya gitu, langsung agak berkurang. Mungkin kalau orang capek lari itu ngap nafasnya. Nah tapi dari situ semua ada kelebihannya lagi, konsumsi bahan bakarnya itu sangat hemat. Semua orang juga udah tahu. Lebih baik memang pakai bahan bakar Pertamax, tapi banyak orang yang pakai Pertalite ya. Cuman kalau saya sendiri lebih menyarankan Pertamax. Dulu klaim Honda konsumsi bahan bakarnya itu antara 1:50 sekian ya. Jadi 1 liter bisa sampai 50 sekian kilometer, itu pemakaian normal setiap hari, artinya rute kombinasi.
dan itu angka yang sangat hemat. Jadi ya itulah kenapa dia menjadi yang paling laris di kelasnya. Mungkin sampai video ini tayang ya di bulan sekitar bulan Mei atau Juni 2023. Oke, jadi ya setelah saya bahas dan saya sering pakai juga Honda Beat, biarpun bukan Beat itu ya, itu bukan punya saya. Nah itu apa namanya, saya sebenarnya suka banget sama motor Beat. Yang pertama dia praktis, nggak berat dipakai. Kedua bahan bakarnya hemat. Ketiga mesin, sorry ada motor lewat. Nah mesinnya itu bandel banget. Yang penting kita servis sama ganti oli rutin, kemudian ganti kayak filter udara, filter oli, itu dia mesinnya bandel banget, apa namanya, durabilitasnya. Kemudian selain itu harga spare partnya juga sangat terjangkau, apalagi yang fast moving part kayak kampas rem depan belakang itu jelas harganya sangat terjangkau ya untuk kita. Dan nah di pajaknya di STNK itu udah tambah biaya yang lain yang ada di STNK. Honda Beat FI tahun 2017 itu sekitar 250 sampai 260 ribu rupiah plat H Kota Semarang. Nah itu biaya-biaya yang sangat kompetitif, selain pajak, maintenance, bahan bakar itu juga apa namanya, tidak sesuatu yang mahal, sangat terjangkau untuk orang-orang seperti kita gitu ya, yang sering mobilitas kita setiap hari gitu. Oke, itu saja video yang bisa saya sampaikan tentang Honda Beat FI tahun 2017. Jangan lupa klik subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, dan tulis kolom komentar di bawah. Pastinya banyak Anda yang punya pengalaman menggunakan Honda Beat atau yang pernah punya, silahkan share pengalaman Anda dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.